Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah ya. Hari ini kita masih membahas tentang tema yang luar biasa, yang baru bergabung kita ingatkan lagi. Temanya adalah doa-doa penjagaan diri 24 jam non-stop. Nggak pakai berhenti walaupun cuma sedetik. Ini Masya Allah luar biasa ini. Nah kita lanjutkan lagi, tadi ada pertanyaan kita sama guru kita Ustadz Syam ya, yang sempat kepotong sama iklan Ustadz Syam. Yang namanya manusia ini pasti pernah yang namanya mengalami hal sedih ya kan. Betul, pasti. Atau mungkin galau, kehilangan sesuatu, nggak pernah mendapatkan sesuatu atau bagaimana. Nah sekarang ada gak nih doanya yang bisa menghilangkan kesedihan ini dalam kondisi kesedihannya bagaimanapun apapun bentuknya, pokoknya sedih aja dan galau aja bisa langsung plus hilang. Mohon izin penjelasannya nih, tafadhol. Tabai guruku Ustadz Maulana, Pak Kiai, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesedihan itu pasti akan datang. Dan kalimat yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kesedihan itu ada, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an berfirman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita diajarkan satu kalimat, yakni kalimat istirja'. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Kalimat istirja inilah yang dibaca langsung ketika kita mendapatkan musibah. Agar apa? Agar ada kesadaran dalam diri kita untuk mengembalikan kepada Allah dan ada kesabaran untuk kita. Nah tentunya kesabaran ini kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang kadangkala membuat kita sedih itu adanya kehadiran musuh. Makanya tema kita perlindungan non-stop. Karena pasti kita di dunia ini ada halangan-halangannya, ada rintangan-rintangannya, ada ujian-ujiannya. Sebagaimana ada satu kisah menarik yang ditorehkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang Talut dan Jalut. Ya, tentang Talut dan Jalut. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 250 Allah mengajarkan satu doa. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده, ketika sudah terlihat kelompoknya tentaranya Jalut dari kejauhan. Jadi ada dua peperangan besar antara Talut dan Jalut. Ini Jalut nih pasukannya besar-besar dan juga hebat-hebat gitu. Dan yang menghadapinya adalah pasukan namanya yang dipimpin oleh Talut. Di antaranya adalah di dalamnya ada Nabi Daud alaihissalam yang masih muda. Nabi Daud alaihissalam pada saat itu masih ditaruh di barisan belakang. Karena masih muda banget, masih ABG gitu. Tapi ternyata di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Daud alaihissalam lah yang berhasil menjatuhkan yang namanya Jalut tadi dengan ketapelnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kalimat yang sangat indah menyangkut kemenangan ini. Kata Allah, "Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ard." Seandainya bukan Allah yang melindungi, tidak akan ada kemenangan. Berarti yang diminta adalah doa tadi. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, penuhi hati kami dengan kesabaran. Afrigh artinya penuhi. Kalau ada gelas diisi penuh sampai nggak ada lagi celah. Ya, kalau ada botol tuh biasanya masih ada gelembung-gelembung, masih ada celah. Tapi kalau afrigh itu penuh banget sampai nggak ada lagi celah di dalamnya. Wadah itu terisi penuh. Afrigh alaina sabra. Penuhi hati kami dengan kesabaran. Wa tsabbit aqdamana. Teguhkan pendirian kami ya Allah. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan bantu kami. Maka mari kita baca bersama. Semoga ini mudah untuk kita hafalkan surah Al-Baqarah ayat 250. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Rabbana afrigh
أفرغ علينا علينا صبرا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين. على القوم الكافرين. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar sehingga menghilangkan kesedihan. Amin. Terima kasih banyak Ustadz Syam, Sama-sama. jazakallah khairan kasiran ya atas penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Nah sekarang kita akan melihat terlebih dahulu ya sebelum kita mendengarkan tausiah kembali dari guru kita Pak Kiai Haji Anas ya, kita akan melihat karena perpanjangan PPKM ini pengaruhnya sangat luar biasa dan ini kita akan melihat sebuah video tentang nasib pedagang kaki lima selama PPKM darurat. Ini dia tayangannya. Ya habis gimana? Udah itu dicoba ada beberapa hari. Jadi kita cuma jualan muka gitu, nggak ada yang belinya. Ya, otomatis kan kita pakai modal. Evi, PKL kuliner ini juga merasakan hal serupa. Pendapatannya hilang 95% karena adanya penutupan jalan di lokasi ia berjualan selama PPKM darurat. Ia hanya berharap Pemkot Bandung bisa memberikan pelonggaran aturan PPKM berupa pengurangan waktu penutupan jalan di wilayah Cikapundung. Tolonglah, yang penting akses masuk ke Cikapundung. Saya nggak minta muluk-muluk, pedagang tidak minta muluk-muluk. Yang penting sampai jam 9, jam 10 udah beres. Insya Allah rekan-rekan pedagang siap menjaga protokol kesehatan. Bagaimanapun juga kesehatan itu lebih utama. Menurut Koordinator PKL Cikapundung AT, ada 104 PKL yang terdampak. 15 diantaranya sudah gulung tikar karena kehabisan modal di masa PPKM darurat ini. Ya, kalau kita lihat sekarang ini memang sangat memperhatinkan banget ya. Tapi bicara masalah tentang keadaan saat ini pasti kalau kita bicara masalah apa yang pengen kita dapatkan ini, yang jelas-jelas di depan mata itu pengennya ada keberkahan dan kelancaran rezeki. Benar mungkin yang di rumah setuju dengan saya. Tapi kalau kadang-kadang kita bicara masalah tentang kelancaran ini ya kan, kelancaran ini nggak selalu lancar. Mungkin contoh gitu, udah duit pas-pasan ya kan, gaji dipotong, ada sampai gajinya dipotong 60%. Tiba-tiba pas giliran ke kantor disuruh ke kantor nih, bannya bocor, suruh beli di Tuban gimana. Nah mungkin ada nggak di doa yang bisa dikhususkan yang dibaca sebelum berangkat kerja nih, agar kita bisa diberi kelancaran dan keberkahan untuk rezeki kita. Kalau bisa yang namanya kecil-kecil tadi tuh paku-paku gitu kan nggak kenal lah di kita kan, kuat-kuatan doa nih, tarik menarik sama doa sama takdir. Mohon izin penjelasannya Pak Kiai, silakan tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita bersama. Setiap kali bicara tentang kehidupan mesti yang diwadulkan, dilaporkan itu masalah yang jelek-jelek, yang kurang-kurang. Betul. Nah terus urusan yang rezeki, yang memberi-beri kok enggak pakai ya. Nah inilah, ini yang kemudian ada sebuah doa lah untuk bersama-sama menata hati. Doa menata hati agar kita pandai bersyukur. Doa menata hati agar kita tidak selalu menceritakan atau mengkisahkan yang tidak bagus-bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairi hadzal amal wa khairi ma fihi wa a'udzubika min syarri hadzal amal wa syarri ma fihi innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau dalam kesimpulan ya Rob, apa yang saya kerjakan mudah-mudahan ada manfaatnya untukku dan orang lain. Dan apa yang saya tinggalkan itu juga bisa manfaat dan mudaratnya jauh dariku dan orang lain. Subhanallah. Ini yang kemudian kita harapkan saudaraku. Jadi tidak serta-merta bicara ban kempes, ban bocor, apa meneh. Habisan bensin gitu ya. Alhamdulillah. Inna jazua kana zahuko. Janganlah kita itu jauh dari perasaan disayangi Allah. Saya ulangi, jangan kita letakkan hati dan pikiran ini jauh dari sifat sayangnya Allah. Allah itu sayang kepada kita, tapi ukurannya nafsu kita. Arisan minta dapat terus saben bulan, ya enggak mungkin dapat. Enggak mungkin. Daftarnya cuma satu nama. Lah, itulah nafsu kita. Maunya enak, tok. Kan begitu telurku. Mengapa rambut kita panjang dan perlu dipotong, tapi yang namanya gigi kok enggak pernah dipotong, sama-sama hidup. Gitu ya, biar ngundang lagi nanti tak terangkan.
Kan begitu saudaraku. Sebab batal ini contoh, mengapa Rasulullah membatalkan wudhu kepada yang mayit-mayit. Oh, yang tidak mayit tidak batal wudhu. Contoh, kita sentuhan laki perempuan batal. Tapi kalau sentuhan dengan rambutnya tidak batal. Sentuhan dengan kulit perempuan yang lain batal. Tapi kalau sentuhan dengan kuku nggak batal. Mengapa? Karena dalam tubuh manusia pun juga ada mayitnya. Rambut ini mayit, buktinya kalau digigit nggak sakit, dipotong nggak nangis kita. Tapi kalau ditarik marah-marah dia. Gitu ya. Kok main jambakan katanya gitu Bang Yai. Ya, sama-sama kita baca, mudah-mudahan Allah ridho kebaikan apa yang kita kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairi hadzal amali wa khairi ma fihi wa a'udzu bika min syarri hadzal amali wa syarri ma fihi innaka ala kulli syai'in qadir. Terima kasih banyak Pak Kiai. Jadi intinya pesan Pak Kiai jangan kebanyakan ngeluh ya, bersyukur aja sama yang kita punya. Kadang-kadang yang kita punya kita nggak syukurin, yang nggak punya kita keluhin terus kitanya. Ini Masya Allah luar biasa nih pesannya. Nah sekarang kita lanjut nih ya. Kita langsung aja menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Twindah di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Kita coba sekarang, kita buka dulu ini. Ini pertanyaannya yang ada di Instagram. Yang pertama ya, dari Dini Mulyani _94. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya. Bagaimana cara kita agar terhindar dari orang-orang yang berniat jahat dan zolim? Wah ini Ustadz Syam nih, dijawab silakan. Menghindari orang-orang yang zalim, maka yang pertama yang dilakukan jangan juga zalim ya. Banyak orang pengen terhindar dari kejahatan orang lain tapi dia berbuat buruk kepada orang lain. Banyak orang pengen ya nggak enak rasanya dizalimin tapi ternyata dia yang duluan zalim kepada orang lain. Jadi kalau mau menghindari kezaliman maka minta dulu supaya diri kita ini tidak zalim. Makanya doa daripada Dhunnun, Nabi Yunus alaihissalam mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, maha suci engkau dan sungguh saya termasuk daripada orang-orang zalim. Kalau sekelas nabi-nabi Allah saja mengakui bahwa dirinya zalim, maka kita juga harus mengakui bahwa ternyata kita tidak terlepas daripada perilaku zalim terhadap orang lain. Ataupun zalim terhadap diri kita sendiri. Makanya ada lagi doa satu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah aku zalimi diriku sendiri. Namun jikalau ternyata ada orang yang zalim terus ya. Zalim terus terhadap kita dan kita udah nggak tahan. Maka dibacalah doa yang kami tadi jelaskan di segmen 1. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah aku letakkan engkau di leher mereka sehingga mereka tidak berdaya. Dan ya Allah aku memohon perlindungan darimu daripada kejahatan-kejahatan mereka. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Satu pesannya jangan merasa terzolimi padahal sebenarnya siapa yang menzolimi. Itu Betul. dia. Kadang-kadang zaman sekarang ini lagi tren soalnya. Playing yang menzolimi victim. siapa, yang merasa terzolimi siapa. Bener gitu. tuh. Iya, ini luar biasa. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya ya. Dari Yuni_Asman. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Apabila kita pernah nazar sesuatu yang tadinya untuk anak yatim. Tiba-tiba ingin nazarnya kepada yang membutuhkan nih. Misalnya bantuan buat bayi yang sakit. Tapi ibu bapaknya tidak mampu. Itu bisa atau tidak ya? Mohon dijawab. Ini cuma masalahnya pengalihan keinginan sebenarnya. Ini niatnya nazarnya buat anak yatim. Tapi mau dipindahin ke orang lain yang lebih membutuhkan. Nah ini bagaimana Ustadz Maulana jawabannya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dilakukan itu luar biasa tepatnya. Ketika kita memberi, kita lihat dulu. Bukan hanya memberi aja, tapi lihat kehilasannya, tidak menyakiti, tidak mengungkit. Ada lagi nih yang dua. Yang terbaik dan yang luar biasa jangan dilupakan, sasaran yang tepat. Nah dalam hal ini tadinya keinginannya
aku ingin kasih anak yatim, ternyata ada yang lebih membutuhkan. Sebagaimana satu riwayat juga mengatakan, ada orang mau ke tanah suci tapi ternyata tetangganya kebakaran rumahnya. Sehingga hartanya diberikan kepadanya semuanya. Dan dalam hal ini mohon izin, kalau itu nazar, maka kafaratnya kalau mau mengganti harus berpuasa 3 hari. Karena dia bernazar. Tiba-tiba nasarnya, aku mau kasih anak yatim, tiba-tiba ada yang lebih membutuhkan. Maka nasarnya dialihkan kepada yang lebih baik. Dan kalau mau lebih amannya, puasa 3 hari. Puasa yang mulbit aja ya, sekalian. 13, 14, 15, jadi aman. Dan ada doanya, kan ini kan doa-doa ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billah. Kita boleh berencana tapi Allah yang menentukan, Allah yang cukupkan. Amin. Masya Allah ya, terima kasih banyak yang udah kirim pertanyaan ya, ini Masya Allah luar biasa. Sekarang saya ada pertanyaan sama Ustadz Maulana. Ini ada pertanyaan juga dari jamaah yang ada di rumah. Apa itu? Kalau kita lewat kuburan, Waduh. melintasi malam-malam jam 1 atau jam 2 malam pulang kerja. Terus pasti kan ada namanya perasaan takut dong. Perasaan dari tadi aku antum-antum melulu. Iya, habis Ustadz demen sih katanya kan gitu. Iya kan? Terus ada perasaan yang namanya ketakutan lah, terus Iya. was-was, deg-degan, bukan cuma hanya hantunya itu dari golongan jin ya, tapi hantunya dari manusia kan rampok, garong gitu ya kan, sama juga ini. Nah ini ada nggak doanya nih ya, doanya biar kita nggak takut duluan untuk ngelewatin itu. Mas Bali, yang di belakang apa itu? Apaan? Cepat-cepat lihat. Pohon? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Kalau takut kan, takut nggak? Enggak. Oh bagus, kita bahas. Lagi nakut-nakut ini begitu, nggak takut lah. Ya udah, buat semua yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islami itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Apa sih kenapa nggak takut?